Bab 20. Hinaan. William berhenti, menatap Jacob, dan berkata dengan nada berat berkata, "Jacob, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Jacob tertegun sejenak sebelum dia bereaksi dan tersenyum. "William, aku tahu bahwa kamu pernah bermasalah dengan Jerry karena Nedia waktu kita masih kuliah dahulu. Namun, kejadian itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tidak akan ada yang mengingatnya. Tenanglah, Jerry lebih baik daripada yang kamu duga." Jacob selesai berbicara. Tanpa menunggu respons William, Jacob langsung menarik William masuk ke ruang privat yang mewah. Ada banyak orang di dalam ruang privat itu. William memandang sekitarnya. Kebanyakan orang di sana adalah teman sekelas mereka semasa kuliah. Mereka telah banyak berubah. Dia hampir tidak bisa mengenali beberapa dari mereka. Dia mengenal seseorang, tetapi dia tidak dekat dengannya. Saat kuliah, William sangat pendiam. Dia berteman dengan teman sekamarnya, namun dia tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Singkatnya, dia tidak terkenal. "Teman-teman, lihat siapa yang datang. Ini William. Apa kalian masih mengingat dia?" Jacob tersenyum dan menarik William menuju kerumunan. Lalu, dia memperkenalkan William kepada semua orang. Banyak orang yang hadir di sana tidak mengingat William. Beberapa dari mereka masih mengingatnya dengan samar-samar, dan mereka hanya mengangguk kecil untuk menyambutnya. Mereka tidak terlihat begitu antusias. William berjalan mendekat dan bersulang bersama mereka. Kemudian, dia duduk sendirian di sudut sofa. Tidak ada yang menghampiri dan bersulang minuman dengannya, dan dia tidak masalah dengan itu. Zaman sekarang, orang-orang bersikap realistis. Mereka bersikap baik kepada mereka yang sukses dan mengabaikan mereka yang tidak sukses. Tiba-tiba, telepon William berdering. Panggilan itu dari Yunus. "Jacob, aku harus mengangkat telepon ini." William berkata kepada Jacob lalu keluar dari ruangan untuk mengangkat telepon. "Tuan Hank, ada di mana kamu sekarang? Ada yang harus kukatakan kepadamu." Terdengar suara Yunus dari ujung telepon. "Aku sedang reuni dengan teman-teman kelasku di Hotel Dikara. Kami sedang minum. Aku akan menemuimu sebentar." William berkata kepada Yunus. "Kamu di ruangan nomor berapa? Aku akan ke sana sekarang. Hotel Dikara adalah milik keluargaku. Aku sering ke sana." William memberitahu Yunus nomor ruangannya. "Aku akan tiba setengah jam lagi." Setelah mengatakan itu, Yunus menutup teleponnya. William menyimpan ponselnya dan kembali ke ruangan. Begitu dia masuk, Jacob menghampirinya dan berkata, "William, Jerry dan Niria baru saja tiba. Kamu mau bersulang bersama mereka?" Ekspresi William menegang. Dia berkata, "Tidak. William, Jerry yang menyelenggarakan acara ini. Kurasa lebih baik kamu menyapa mereka. Kita dahulu adalah teman sekelas, kan? Selain itu, hari ini adalah hari ulang tahun Niria. Bagaimanapun, kalian pernah berpacaran selama 3 tahun. Jacob lalu berbisik di telinga William. "William, kudengar Nedia menjadi kaya karena Jerry. Bukankah sekarang kamu sedang butuh uang? Kamu bisa meminta Nedia untuk meminjamkanmu uang. Bagaimanapun, kamu adalah mantan pacarnya. Kurasa dia tidak akan menolakmu. Enyahlah!" William memelototi Jacob, lalu dia menatap Nedia yang sedang menjadi pusat perhatian. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah, dilengkapi dengan riasan yang sangat indah dan tebal. Dia terlihat cantik. Nedia adalah pacarnya saat mereka kuliah, dan mereka berpacaran selama 3 tahun. Namun, ketika mereka akan lulus, Nedia mencampakkannya dan mendapatkan pacar yang lebih kaya. Jerry adalah pacar baru Nedia. Dia adalah orang yang mengadakan reuni hari ini. Nedia membuang 3 tahun yang mereka habiskan bersama begitu saja. William merasa sedih untuk waktu yang lama. Namun, dia sudah melupakan itu semua. Nedia meninggalkannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menurut William, itu alasan yang bisa dibenarkan. Dialah yang tidak mampu memberikan Nedia kehidupan yang wanita itu inginkan. William segera menenangkan diri, dan dia menuangkan anggur ke dalam gelas. Dia menghampiri Nedia dan tersenyum sopan. "Selamat ulang tahun, Nedia." Nedia menatap William. Dalam seketika, dia tercengang, lalu dia menjadi sangat marah. "Kamu? William? Kenapa kamu ada di sini? Siapa yang mengundangmu?" Nedia bertanya dengan keras. Wajahnya terlihat garang. Suara Nedia yang keras menarik perhatian semua orang, dan mereka melihat ke arah mereka. Senyum di wajah William perlahan-lahan memudar. Dia lalu memandang Jacob yang berdiri tidak jauh dari sana. Jacob tidak menyangka itu akan terjadi. Dia segera menghampiri mereka dan tersenyum. "Aku yang mengundang William ke sini. Dahulu kita sekelas. Ini reuni angkatan, kan? Tidak ada yang bilang dia tidak bisa datang." Terdengar suara nyaring. Para hadirin bisa mendengar suara tamparan itu. Mereka bisa melihat jejak telapak tangan berwarna merah terang di pipi Jacob.
Kamu pikir kamu siapa? Jacob, berani-beraninya kamu memutuskan segala sesuatu tanpa bertanya kepadaku? Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu sekarang juga. Seorang laki-laki berjas hijau tua berkata dengan suara tegas. Dia menampar wajah Jacob dengan keras dan menunjuk hidung Jacob sembari mengumpat. Wajah Jacob pucat dan dia menutupi wajahnya. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pria yang menamparnya adalah Jerry, pria yang suka menindas orang lain di masa kuliah dan dikenal karena temperamennya yang keras. Beberapa tahun telah berlalu, dan Jerry sama sekali belum berubah. Meskipun Jacob ditampar, dia tidak berani berkata apa-apa. William melihat adegan tersebut dan ekspresi wajahnya menjadi masam. William, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu tahu kalau aku di sini bersama pacarku? Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya kepadamu saat kita putus? Sudah kubilang jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Apa kamu lupa kata-kataku? Hari ini adalah hari ulang tahunku, dan kamu ada di sini. Memangnya kamu mau apa? Apa? Nadia cemberut. Dia bertanya sambil menunjuk-nunjuk William. William sangat marah dan menatap Nadia. Dia tidak menyangka Nadia akan menjadi seperti ini. Maaf mengganggu kalian. Aku akan pergi sekarang. William berbalik dan hendak pergi. Namun, Jerry tertawa terbahak-bahak dan menghalangi jalan William. Wajah Jerry terlihat mengejek. Dia menunjuk ke arah William dan mencibir. Aku tahu kenapa kamu ada di sini. Beberapa waktu yang lalu, aku melihat unggahanmu di internet. Kamu mengatakan kalau ibumu tertabrak mobil dan mengalami pendarahan otak. Dia membutuhkan banyak uang untuk operasi. Akan tetapi, bagaimana mungkin kamu, seorang pecundang, bisa memiliki uang sebanyak itu? Kamu ada di sini sekarang karena kamu berpikir bahwa kami akan meminjamkanmu uang. Bagaimanapun juga, kita dahulu teman sekelas. Benar, kan? William mengerutkan keningnya dan lambat laun tatapannya menajam. Melihat William yang tetap diam, Jerry kembali tertawa. Teman-teman, apakah kalian semua mendengarnya? Ibu William sakit parah dan akan segera meninggal. Dahulu, kita semua sekelas. Bagaimana kalau kita semua sama-sama membantunya melewati masa sulit ini? Aku akan mulai. Ini 15.000. Kalian bisa memberinya uang sebanyak yang kalian mau. Makin banyak, makin bagus. Setelah Jerry selesai berbicara, semua orang yang ada di bawah panggung mulai mencemooh. Aku akan menyumbangkan 30.000. Aku akan menyumbangkan 7.500 rupiah. Aku punya 4.500 rupiah. Sayang sekali aku tidak membawa uang sepeser pun. Bagaimana kalau aku transfer saja lewat ponselku? Ekspresi wajah William menjadi sangat kesal saat mendengar semua cemoohan itu. Dia tidak peduli jika orang lain menghinanya. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menghina ibunya. Kamu adalah mantan pacarku. Aku akan bermurah hati kepadamu dan memberimu 30.000 rupiah. Nadia pun tertawa sambil menutup mulutnya dan ikut mengejek William. Cukup! William berteriak karena dia sangat marah. Wajah Jerry menjadi masam. Jerry mengisi gelas, dan dia meludah ke dalam gelas itu. Dia lalu meletakkan gelas itu di hadapan William dan mencibir. Berlututlah di hadapanku dan minumlah dari gelas ini. Jika kamu mau melakukannya, aku akan memberimu 225 juta rupiah. Kata-kata Jerry membuat semuanya heboh, dan mereka mulai menghasut William. Minumlah. Ayo, itu 225 juta rupiah. Minumlah dan kamu akan memiliki 225 juta rupiah. Kesempatan yang sungguh langka. Semua orang mencibir. Mereka ingin melihat berapa lama William akan bertahan sebelum dia menurunkan harga dirinya demi uang. William, ini adalah kesempatan yang hanya datang satu kali seumur hidup. Kamu harus menghargainya. Nadia, yang berada di sampingnya, juga ikut mencibir. Nada suaranya penuh hinaan. Bab 21, kamu tidak pantas. Semua orang mencemooh, mengejek, dan bersikap sangat angkuh. William benar-benar marah. Tatapan matanya tajam, dan dia mengepalkan tangannya karena marah. Jerry masih saja mengganggunya walaupun sudah bertahun-tahun berlalu. Apakah jumlahnya tidak cukup? Jerry mencibir dan mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya. Dia meletakkan uang itu di depan William dan mencibir. Aku akan menggandakannya. Pikirkan baik-baik, William. Totalnya 450 juta rupiah. Berlututlah di hadapanku dan minumlah dari gelas itu. Setelah itu, uangnya akan menjadi milikmu. 450 juta rupiah adalah jumlah yang sangat banyak. Uang itu cukup untuk membayar operasi ibumu. Aku membantumu sebagai mantan teman sekelasmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Saat Jerry berbicara, wajah William menjadi lebih suram. Nadia yang berada di samping juga mencibir. William, berhentilah berpura-pura. Aku dengar,
Setelah kita putus, kamu menjadi menantu matri lokal pada sebuah keluarga kaya. Kamu hampir tidak bisa disebut sebagai laki-laki. Namun, kamu masih berpura-pura gengsi di depan kami. Apa gunanya? Aku sangat senang karena sudah mencampakkanmu saat itu. Kalau tidak, kamu akan menyusahkan hidupku. Jerry, Lydia, kalian jangan keterlaluan. Ketika Jacob yang baru saja ditampar melihat William dipermalukan, dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Kembali terdengar suara nyaring. Jerry menampar wajah Jacob sekali lagi dan berkata dengan galak. Jacob, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu ikut campur urusanku. Bicara satu kata lagi dan aku akan menuangkan air seni ke tenggorokanmu. Jerry mengangkat gelasnya setelah menampar Jacob. Jerry berkata kepada William. William, biar ku tanya sekali lagi. Kamu akan minum ini atau tidak? Aku akan meminumnya. Sudut mulut William melengkung saat mengambil segelas anggur yang menjijikkan itu. Jerry menyeringai. Keputusan yang tepat. Integritas moral tidak akan membuatmu kaya. Akan tetapi, jika kamu menginginkan uangnya, kamu harus meminumnya sampai habis. Tidak boleh ada satu tetes pun yang tersisa. Jacob berkata dengan cemas. Jangan, William. Itu bukan cara yang tepat untuk mendapatkan uang. William mengangkat dan menatap gelas itu. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi sinis. Dia berteriak dengan kesal. Persetan denganmu. Kemudian, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan menuangkan anggur di dalam gelas itu tepat ke wajah Jerry. Gumpalan dahak yang baru saja diludahkan Jerry pun menempel di wajahnya. Terlihat sangat menjijikan dan menggelikan. Kejadian itu mengejutkan semua orang. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka William akan melakukan itu. William menyiram segelas anggur ke wajah Jerry. Apakah William sudah gila? Apa dia mau menggali kuburannya sendiri? Jacob juga kaget. Jacob berpikir, William sangat hebat. Orang yang disiraminya adalah Jerry. Lydia berteriak histeris saat melihat kejadian tersebut. Kamu, dasar sampah! Apakah kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu cari mati! Lydia meraung kepada William dan ingin mencekiknya. Wajah Jerry seketika berubah. Dia sangat kesal hingga ekspresinya menjadi ganas. Jerry berpikir, sial. Brengsek kamu, William. Bajingan, aku akan membunuhmu. Jerry mengambil sebuah botol dan hendak menghantamkannya ke kepala William. William mencibir dengan wajah menghina. Dia memiringkan kepalanya untuk menghindar. Dia kemudian bergegas maju, mencengkeram leher Jerry dan mengangkat Jerry. Terdengar suara nyaring. Itu adalah suara tubuh yang terbentur meja kaca. William menjatuhkan tubuh Jerry di atas meja kaca, dan seluruh permukaan kaca hancur berkeping-keping karena kekuatan yang sangat besar. Jerry tercengang. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, William menghantamkan botol lain ke kepala Jerry. Botol anggur itu pecah dan darah berceceran kemana-mana. Wajah Jerry langsung memerah. Ekspresi William sedingin es dan tatapannya terlihat mengerikan. Seluruh ruangan menjadi hening. Saat itu, tidak ada yang menyangka William yang pengecut akan menjadi segalak ini. Mereka yang mempermalukan orang lain, pada akhirnya akan dipermalukan pula. William memelototi Lydia. Wajah Lydia memucat karena ketakutan, lalu dia mundur selangkah. William mengambil uang dari lantai dan kembali menghampiri Jerry. William berkata dengan suara berat. Jerry, kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan uang? Hanya karena 3 tahun lalu aku diam saja dengan perlakuanmu, bukan berarti aku akan dipermalukan olehmu seumur hidupku. Setelah mengatakan itu, William melemparkan lembaran uang di tangannya ke langit. Lembaran uang itu berterbangan kemana-mana, lalu jatuh ke lantai dengan perlahan. Ekspresi Jerry sangat suram. Dia dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Dia ingin menghabisi William. Dia berdiri dari lantai dalam keadaan menyedihkan. Kemudian, dia menatap William dengan penuh kebencian, menunjuk William, dan berkata dengan suara serak. Matilah kamu. Kamu berani macam-macam denganku. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari hotel di hari ini. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Ayah, aku dipukuli di hotel di Cepat bawa anak buahmu. Semua orang terkejut mendengarnya. Jerry adalah seorang pemuda kaya terkenal yang berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah Bradley Houston yang terkenal sebagai manajer umum hotel di Bradley adalah orang hebat dan memiliki banyak koneksi. Dia bahkan berteman dengan banyak mafia. Jerry menutup telepon. Dia makin angkuh. Dia menunjuk William dan berkata dengan penuh amarah. Nasibmu akan berakhir begitu ayahku tiba. Aku bersumpah. Jika kamu tidak mati hari ini, aku akan berlutut di hadapanmu dan memanggilmu ayah. Jerry sangat kesal. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia dipermalukan seperti ini.
Apalagi, dia dipermalukan oleh seorang pecundang. Dia tidak akan bisa melupakan ini. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan membunuh William. Jacob segera menghampiri William. Dia berkata dengan pelan, "William, kamu harus pergi sekarang. Ayah Jerry adalah manajer umum hotel di Kara. Dia akan segera membawa anak buahnya ke sini. Larilah, sebelum terlambat." Ekspresi wajah William sedikit mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa aku harus lari?" William, tetapi... Jacob tampak malu. Namun, William melambaikan tangannya dan berkata, "Jerry bilang aku akan mati hari ini. Menarik. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan?" Nadia juga terkejut. Dia tidak menyangka William akan menjadi begitu sombong setelah beberapa tahun tidak bertemu dengannya. "Lakukan apapun yang kamu mau, William. Makin sombong kamu sekarang, kamu akan makin sengsara nanti. Ayah pacarku adalah manajer umum hotel di Kara. Dia bisa membunuhmu dalam sekejap mata." Nadia berkata dengan wajah murung. Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang privat tiba-tiba terbuka. Puluhan pria berbaju hitam masuk dengan pisau dan tongkat. Mereka terlihat ganas dan siap membunuh. Pria-pria itu tingginya lebih dari 1,8 meter. Mereka kekar dan terlihat menyeramkan. Seorang pria botak gemuk yang mengenakan rantai emas besar berdiri paling depan. Tatapannya suram, ekspresinya dingin, dan dia memancarkan aura yang mengintimidasi. Semua orang di ruang privat itu menundukkan kepala mereka, tidak berani melihat mata pria itu. Pria itu adalah Bradley, ayah Jerry. Bradley menatap Jerry. Ketika dia melihat Jerry terluka, tatapannya menjadi sinis. Matanya dipenuhi dengan aura membunuh. "Siapa yang melakukan ini? Tunjukkan wajahmu." Suaranya berat dan terdengar menakutkan. Semua orang serempak melihat ke arah William. Bradley mengikuti garis pandang mereka dan ikut menatap William. Wajah Bradley berubah dan kesinisan di matanya makin terlihat jelas. "Jadi kamu pelakunya?" Bradley bertanya dengan suara yang berat. "Iya." William menatap Bradley dan mengangguk. "Jangan berdiri saat berbicara denganku. Kamu tidak pantas. Berlutut." Bradley tiba-tiba berteriak, suaranya memekakan telinga, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bab 22, matilah dia. Tatapan Bradley